Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 7, kali ini kita masih membahas tentang himpunan, yaitu operasi pada himpunan. Kali ini yang kita bahas adalah irisan himpunan dan gabungan himpunan. Irisan dua himpunan dinotasikan semacam ini, ya. Anggotanya adalah X, di mana X anggota himpunan A dan X anggota himpunan B. Sedangkan gabungan dua himpunan ditulis seperti ini, ya. Anggotanya adalah X, X-nya anggota himpunan A atau X-nya anggota himpunan B. Jika kalian perhatikan, dua definisi ini sangat mirip, ya. Definisi irisan dan definisi gabungan itu sangat mirip. Nah, tentunya ini akan membingungkan kalau kita tidak tahu dan tidak cermat membedakannya. Nah, apa bedanya irisan dengan gabungan? Yang pertama adalah pada simbolnya. Jika irisan disimbolkan seperti huruf N, dibaca A irisan B. Sekali lagi, jika irisan simbolnya seperti huruf N, ya, dibaca A irisan B. Sedangkan jika gabungan simbolnya seperti huruf U, dibaca A digabung B. Sekali lagi, ya, kalau gabungan simbolnya seperti huruf U. Jadi kalau simbolnya seperti huruf N, itu adalah irisan. Jika simbolnya seperti huruf U, maka itu adalah gabungan. Kemudian untuk keanggotaannya. Untuk irisan, anggota irisan itu adalah X, di mana X-nya anggota himpunan A dan X-nya anggota himpunan B. Menggunakan kata hubung dan untuk syarat keanggotaannya. Sedangkan pada gabungan, itu anggotanya adalah X, di mana X-nya anggota A atau X-nya anggota himpunan B. Jadi kata hubungnya yang dipakai adalah atau. Ingat, kalau pada irisan definisinya menggunakan kata dan, sedangkan pada gabungan menggunakan kata atau. Apa bedanya penggunaan kata dan dengan kata atau? Pada irisan menggunakan kata dan. Artinya, X-nya anggota irisan nanti ini adalah X-nya itu anggota himpunan A dan berarti sekaligus, ya. X-nya ini anggota A sekaligus anggotanya B. Jadi X-nya itu harus menjadi anggota A sekaligus menjadi anggota B. Sedangkan pada gabungan itu kata hubungnya atau. Kalau atau itu nanti anggota gabungannya itu boleh anggota A saja. Jadi X-nya tidak harus menjadi anggota B pun boleh, ya. Boleh anggota A saja, boleh anggota B saja, juga boleh anggota A sekaligus anggota B. Sekali lagi, kalau menggunakan kata atau, ya, berarti X-nya boleh anggota A saja, boleh anggota B saja, boleh anggota A dan B sekaligus. Masih bingung? Jika masih bingung, maka kita lanjutkan ke penjelasan berikutnya. Insya Allah kalian bisa memahaminya. Pada buku cetak kelas 7, di halaman 150, ada tabel 2.1 tentang irisan dan gabungan dari dua himpunan. Nah, saya akan mencoba menjelaskan tentang tabel tersebut. Pada tabel tersebut, ada anggota-anggota himpunan semacam ini. Ya, dituliskan dalam bentuk himpunan dengan mendaftar anggotanya. Kemudian juga ada gambar diagram Venn-nya yang sesuai dengan himpunan-himpunan ini. Kemudian ada kolom irisan, ada kolom gabungan. Nah, tujuannya kita mempelajari tabel ini adalah untuk bisa membedakan antara irisan dengan gabungan. Untuk memahaminya, perhatikan himpunan A dan himpunan B. Himpunan A anggotanya 1, 2, dan 3. Himpunan B anggotanya 4, 5, dan 6. Kalau diperhatikan, tidak ada anggota himpunan A yang sama dengan anggota himpunan B. Himpunan A-nya 1, 2, 3 anggotanya, ya. Himpunan B anggotanya 4, 5, 6. Tidak ada anggota himpunan A yang sekaligus menjadi anggota himpunan B.
maka dua himpunan ini disebut dengan saling asing atau disjoint. Ya, A saling asing dengan B. Jika digambarkan dalam diagram Venn, maka gambarnya antara kurva A dengan kurva B itu akan terpisah. Ya, saling asing, tidak ada anggota yang sama. Kemudian irisan, ya irisan tadi, A irisan B itu X-nya anggota A dan X-nya anggota B. X-nya menjadi anggota A sekaligus menjadi anggota B. Nah, gampangnya ya, kalau menjadi anggota A dan anggota B itu, cara gampangnya adalah kita melihat anggota A dan anggota B ada nggak yang sama. Nah, di sini karena tidak ada yang sama, ya hanya 1, 2, 3 anggotanya, B-nya 4, 5, dan 6. Tidak ada anggota A yang sama dengan anggota B. Maka A irisan B itu tidak mempunyai anggota atau himpunan kosong. Nah, kemudian kalau gabungan itu X-nya boleh anggota A atau boleh anggota B. Jadi digabung jadi satu. Nah, kita tahu, dari sini kita tahu A-nya 1, 2, 3, B-nya 4, 5, 6, digabung. Berarti A gabungan B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita melihat diagram Venn lebih mudah lagi, ya kan? A-nya terlihat 1, 2, dan 3, anggota B-nya 4, 5, dan 6. Digabungkan, ya A digabung B, maka anggota himpunan A digabung dengan anggota himpunan B. Sehingga anggota gabungan himpunan A dan B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekali lagi, kalau irisan itu adalah anggota yang sama. Kalau gabungan berarti digabung antara anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Himpunan B anggotanya 4, 5, 6, dan 7. Jika kita perhatikan antara anggota A dan anggota B, ternyata ada bilangan yang sama, yaitu adalah bilangan 4. 4 itu anggota A, 4 juga anggota B. Nah, inilah yang dimaksud dengan definisi pada irisan tadi. X-nya itu berarti di sini 4 ini ya. 4 anggota himpunan A dan 4 juga anggota himpunan B. Nah, berarti 4 ini adalah anggota himpunan irisan ya, antara himpunan A dan himpunan B. Karena ada anggota yang sama semacam ini, maka A irisan B anggotanya adalah bilangan yang sama tadi, yang menjadi anggota A sekaligus menjadi anggota B. Sehingga A irisan B anggotanya adalah 4. Kalau digambar dalam diagram Venn akan semacam ini. Di mana letaknya irisan A dan B? Di sini ini. Ya, ini adalah letak irisannya A dan B. Di sini yang masuk di sini kan cuma bilangan 4. Maka A irisan B adalah 4. Kemudian jika digabung, berarti kita menggabungkan antara himpunan A dengan himpunan B. Kita gabung anggotanya menjadi satu. Karena ada anggota yang sama, yaitu bilangan 4, maka ini kita menulisnya hanya satu kali. Jadi kalau digabung, anggota himpunan A digabung B adalah 1, 2, 3, 4, kemudian langsung 5, 6, 7. Sekali lagi, anggota yang sama cuma ditulis satu kali. Sehingga terlihat di sini untuk A digabung B, anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jika melihat dari diagram Venn akan lebih mudah ya, kita tinggal menggabungkan antara kurva A dan kurva B. Maka anggota A digabung B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jika irisan cuma ini saja, 4 saja. Jika digabung berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti ini. Pada halaman 151, dilanjutkan tabelnya yaitu nomor 3 dan nomor 4. Kita perhatikan anggota himpunan A. Anggotanya adalah 1, 2, dan 3.
Himpunan B anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau digambarkan dalam diagram Venn, itu tampak bahwa kurva himpunan A berada di dalam kurva himpunan B. Jika kondisinya semacam ini, maka disebut A adalah himpunan bagian atau subset dari B. Nah, kita perhatikan di sini lagi. Anggota A adalah 1, 2, dan 3. Ternyata 1, 2, dan 3 itu juga merupakan anggota himpunan B. Jadi, 1, 2, dan 3 itu anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Ingat ya, dan ya. 1, 2, dan 3 adalah anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Sehingga A irisan B adalah anggotanya 1, 2, dan 3. Karena anggotanya sama, antara A dan B, 3 ini sama ya, 1, 2, dan 3, 1, 2, dan 3 ini sama semua. Maka A irisan B-nya adalah 1, 2, dan 3. Atau sama dengan himpunan A itu sendiri. Jadi, jika A itu adalah himpunan bagian dari B, maka kalau diiriskan, nanti anggota irisannya adalah anggota A itu sendiri. Karena apa? Karena semua anggota himpunan A itu adalah anggota himpunan B. Sedangkan kalau digabung, ya kita tinggal menggabungkan saja ya. Ingat, kalau bilangannya sama, anggota bilangan yang sama ini ditulisnya cuma satu kali. Berarti kalau A digabung B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu sama dengan himpunan B sendiri. Terlihat kalau dalam diagram Venn ya, kalau A digabung dengan B, berarti ya dicampur aja jadi 1 ya kan. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Catatan khusus pada soal nomor 3, jika A adalah himpunan bagian atau subset dari B, maka A irisan B sama dengan A sendiri. Kalau A digabung B sama dengan B. Ini walaupun tanpa kalian hafalkan, ya, itu sebenarnya tidak masalah. Yang penting kalian paham dan bisa menentukan anggota himpunan A irisan B atau A digabung B. Ya, ingat ya, kalau irisan itu adalah anggota yang sama. Ini yang sama adalah 1, 2, dan 3, 1, 2, dan 3. Kalau digabung berarti digabungkan menjadi 1. Nah, kalau diiriskan yang sama adalah 1, 2, dan 3. Ini sama dengan anggota A, berarti hasilnya sama juga dengan himpunan A. Kalau digabung, itu menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu sama dengan anggota himpunan B. Jadi begitu saja. Ya, yang penting kalian tahu yang menjadi anggota irisan dan menjadi anggota gabungan. Kemudian contoh yang keempat. Perhatikan, himpunan A anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Himpunan B anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Sama, ya. Anggota himpunan A dan anggota himpunan B sama. A sama dengan B. Ya, kalau digambar diagram Venn, maka kurvanya bisa jadi 1 ya, karena anggotanya sama. Kalau diiriskan A irisan B, karena semua anggotanya sama, maka irisannya ya semua anggota ini yang sama semua ini, yaitu adalah 1, 2, 3, dan 4. Kalau digabung juga sama saja, ini kan bilangannya sama semua. Kan yang sama itu ditulis satu kali, 1 dengan 1 ini kan sama, ditulisnya satu kali. Ya, anggotanya jadi sama juga, 1, 2, 3, dan 4. Jadi pada himpunan yang sama, jika A sama dengan B, maka irisannya ya sama dengan A, sama dengan B. Gabungannya juga sama dengan A, juga sama dengan B. Sekali lagi, kalau irisan itu adalah anggota yang sama, kalau gabungan adalah digabung. Untuk lebih jelasnya lagi, kita coba mengerjakan soal latihannya. Pada Ayo Kita Berlatih 2.7, nomor 1, diketahui himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Himpunan B anggotanya 1, 3, 5, dan 7. Himpunan C anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Himpunan D anggotanya 4, 5, 6, dan 7. Perintahnya, tentukan anggota-anggota dari A irisan B. A irisan C, B irisan C, C irisan D, B irisan D. Ingat, irisan adalah mencari anggota yang sama. Karena A irisan B, berarti yang kita perhatikan adalah himpunan A dan himpunan B. Ya, himpunan A dan himpunan B.
Karena irisan, cari yang sama. Nah, dari A dan B ini cari yang sama. Caranya adalah, dari A dan B itu kita cari dulu yang himpunannya cuma anggotanya sedikit. Ya, yang sedikit kan anggota himpunan B, cuma ada 4 anggota, ya, kardinalnya cuma 4. Kita perhatikan dari B dulu. 1 anggota B, kita cari apakah 1 juga anggota A. Nah, ternyata 1 juga anggota A, ya kan? Terlihat di sini 1 adalah anggota A. Berarti ini anggota yang sama. 3 anggota B juga 3 anggota A. Ya, ada di A ya. 5 di A juga ada. Berarti 5 ini anggota B juga anggota A. 7 ini anggota B juga 7 anggota A. Nah, 1, 3, 5, 7 ternyata semuanya ada di A. Maka irisannya adalah anggotanya 1, 3, 5, dan 7. Karena 1, 3, 5, dan 7 ini adalah anggota himpunan A sekaligus anggota himpunan B. Berikutnya pertanyaan yang B. A irisan C. Kita perhatikan himpunan A dan himpunan C anggotanya. Ya. Kita lihat A dan C. 1 anggota C dan 1 anggota A. Kita lihat ya, 1 anggota C dan 1 anggota A. 2 anggota C, 2 juga anggota A. Berarti ini masuk anggota irisan. 3 anggota C, 3 juga anggota A. Masuk juga anggota irisan. 4 anggota C, 4 juga anggota A. Nah, ternyata semua anggota C adalah anggota A. Sehingga A irisan C adalah 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini semuanya ada di A dan ada di C. Berikutnya B irisan C. Kita perhatikan himpunan B dan himpunan C. 1 anggota himpunan B, 1 juga anggota himpunan C. Berarti 1 nanti masuk anggota irisan. 3 anggota himpunan B, 3 juga anggota himpunan C. Berarti 1 dan 3 sudah termasuk anggotanya. 5 anggota B, tapi 5 bukan anggota C. Berarti 5 tidak boleh dimasukkan ke dalam anggota irisan. Kemudian 7 anggota himpunan B, tetapi 7 bukan anggota himpunan C. Berarti di antara himpunan B dan himpunan C, anggota yang sama adalah cuma bilangan 1 dan 3. Karena yang sama cuma 1 dan 3, maka B irisan C anggotanya adalah 1 dan 3. Ingat ya, kalau irisan dicari anggota yang sama. Kemudian soal yang D, C irisan D. Perhatikan himpunan C dan himpunan D. Kita cari anggotanya yang sama. Yang sama adalah cuma bilangan 4 saja. Nah, cuma 4 saja di sini ya. Maka anggota C irisan D adalah 4 saja. Kemudian B irisan D. B irisan D, kita perhatikan himpunan B dan D. Adakah anggota yang sama dari B dan D? Ada, yaitu adalah bilangan 5 dan 7. Berarti B irisan D anggotanya adalah 5 dan 7. Ingat, kalau irisan berarti dicari anggota yang sama. Kalau tidak ada yang sama, berarti jawabannya himpunan kosong. Kita lanjutkan ke ayo kita berlatih 2.8. Diketahui himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anggota himpunan B 1, 3, 5, 7. Anggota himpunan C 1, 2, 3, 4. Anggota himpunan D 4, 5, 6, 7. Tentukan anggota-anggota dari lambangnya seperti huruf U, berarti gabungan. Ya, kita gabung. Yang pertama adalah A digabung B, berarti kita gabungkan antara himpunan A dan himpunan B. Sehingga kalau digabung adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Tuh, karena 1, 3, 5, 7 anggota himpunan B itu sudah semuanya ada di himpunan A. Jadi kita gabung jadi 1, yang sama cuma kita tulis 1 kali. A digabung C. C 1, 2, 3, 4. Ya, 1, 2, 3, 4 sudah ada di A semua. Berarti kalau digabung sama saja dengan anggota himpunan A. Ya, karena semua anggota himpunan C sudah berada di anggota himpunan A. Sehingga A digabung C adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Berikutnya A digabung D. D-nya 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7 juga semuanya sudah ada di A. Berarti kalau digabung, ya hasilnya sama saja dengan tadi ya. Karena 4, 5, 6, 7 sudah merupakan anggota A, maka kita tulis cuma 1 kali. Berarti nanti gabungannya hasilnya ya sama dengan himpunan A itu sendiri. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8.
Kemudian B digabung C. Kita perhatikan himpunan B anggotanya 1, 3, 5, 7 digabung dengan C 1, 2, 3, 4. Jadi kalau digabung ya, anggotanya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 7. Jadi B digabung C 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Kemudian B digabung D. B-nya 1, 3, 5, 7 digabung dengan 4, 5, 6, 7. Kalau digabung menjadi 1, 3, kemudian 4 ya, di D ada 4-nya, 1, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 1, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti ini ya, 1, 3, 4, 5, 6, dan 7. Yang terakhir C digabung D. C-nya 1, 2, 3, 4, D-nya 4, 5, 6, 7. Ada yang sama anggotanya, yaitu 4 ya. 4. Berarti 4 itu cuma ditulis 1 kali ya. Kalau kita gabung berarti menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sehingga C digabung D anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi kalau digabung itu mudah. Kita tinggal menggabungkan dua himpunan tersebut ya, anggota-anggotanya kita gabungkan, yang sama cuma kita tulis 1 kali. Nah, berikutnya bagaimana kalau soalnya itu ada gambar diagram Venn-nya? Ini lebih mudah ya. Perhatikan diagram Venn berikut. Ada diagram Venn semacam ini. Berdasarkan diagram Venn di samping, tentukan A irisan B dan A digabung B. Nah, ini gampang ya, lebih gampang kalau ada gambar diagram Venn-nya. A irisan B itu posisinya di tengah ini ya. Jadi menjadi anggota A sekaligus menjadi anggota B. Nah, posisinya di sini nih. Ini adalah anggota irisan. Di sini karena ada 5 dan 7, maka A irisan B anggotanya adalah 5 dan 7. Kemudian kalau yang B yaitu digabung ya. Untuk digabung ya berarti isi dari kurva A dan kurva B ini kita jadikan 1. Berarti ya 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10. Ya, kita gabung semacam itu. Jadi A digabung B adalah 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10. Demikian yang kita pelajari hari ini, yaitu adalah tentang operasi pada himpunan. Yang pertama adalah operasi irisan, yang kedua adalah gabungan. Ingat sekali lagi, kalau A irisan B, berarti anggotanya adalah anggota A dan anggota B yang sama ya. Kita cari yang sama dari anggota A dan anggota B. Sedangkan kalau A digabung B, berarti anggota A kita gabungkan dengan anggota himpunan B. Untuk anggota yang sama, cuma kita tulis 1 kali. Demikian anak-anak penjelasan kali ini. Mudah-mudahan bisa kalian pahami, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, ya, dan mudah-mudahan bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan operasi pada himpunan, terutama pada operasi irisan dan gabungan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.